Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak TG dalam materi pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang tipe dan karakter candi di Nusantara secara singkat. Kita buka materi. Historis candi secara singkat. Bangunan candi yang ada di sekitar kita yang dibangun pada masa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara merupakan cagar budaya dari hasil peninggalan dan mahakarya nenek moyang kita yang harus kita rawat, kita jaga, kita lestarikan, dan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Candi yang kita kenal berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata Candika, yang mempunyai arti Dewi Kematian. Dewi Kematian yang dimaksud adalah Dewi Durga atau Mahesa Suramardini. Candi yang ada di Nusantara merupakan sebagai lambang bersatunya alam semesta, dunia atas dan dunia bawah, dunia para dewa dan dunia manusia. Sehingga candi diibaratkan sebagai perantara bersatunya atau perantara atau komunikasi antara dewa dan antara manusia. Candi merupakan pusat peribadatan dari agama Hindu ataupun agama Buddha, sehingga candi adalah bukan pemakaman, namun tempat untuk memuja arwah leluhur. Dan terkadang adalah untuk memuja raja, seperti itu, sehingga bukan pemakaman para raja, seperti itu. Candi di Nusantara dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah tipe menurut agama. Kalau tipe menurut agama jelas dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe dari agama Buddha dan tipe dari agama Hindu. Oke, kita saksikan gambar di depan. Gambar yang jelas-jelas sangat berbeda, yang merupakan tipikal dari agama Buddha dan tipikal dari agama Hindu. Oke, kita petakan. Tipe dari agama Buddha biasanya di atap candi berbentuk stupa. Stupa seperti apa bisa diamati. Dan dalam candi agama Hindu, atapnya berbentuk ratna atau mengerucut, menyerupai sebuah gunung. Dan dalam agama Buddha, di dalam sebuah candi, di dalam candi atau di dalam relung candi, adanya arca-arca dari berbagai posisi atau dari berbagai macam mudra, yaitu dari sang Buddha itu sendiri, jelas. Dan dalam agama Hindu, di dalam candi, adanya arca Siwa atau Brahma atau Wisnu, kadang ada Ganesha, juga adanya arca Durga Mahesa Suramardini yang terdapat di Candi Prambanan. Dalam agama Buddha, terkadang juga ada relief-relief yang menceritakan kisah hidup tentang Buddha atau hal-hal yang berkaitan dengan Buddha. Contohlah di Borobudur. Dalam tipe candi Hindu, biasanya adanya relief yang menceritakan tentang kisah Ramayana dan kisah Mahabharata. Dan walaupun tidak semua candi ada relief tersebut. Contohlah adalah Candi Prambanan. Dan dalam candi agama Hindu yang wajib adalah adanya lingga dan yoni. Itu wajib dalam dalam bangunan candi yang bertipe agama Hindu.
Sekarang tipe menurut tempat. Tipe menurut tempat yang pertama adalah tipe dari Sumatera. Kita lihat guys, jelas Sumatera pada abad 8 Masehi jelas menjadi pusat kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya, di mana juga Sriwijaya banyak meninggalkan bangunan-bangunan candi. Candi-candi yang ada di Sumatera, karena Sriwijaya jelas memeluk agama Buddha Mahayana, kebanyakan berbentuk stupa atau dengan tipikal agama Buddha. Dan candi-candi yang ada di Sumatera banyak yang dibuat dengan menggunakan batu bata merah seperti itu, walaupun ada beberapa fondasi bangunan yang menggunakan batu andesit seperti itu. Contohlah Candi Pahal, Candi Muara Takus, dan lain-lain. Juga Candi Jambi, semuanya menggunakan batu bata merah. Tipe yang kedua adalah tipe Jawa Tengah bagian utara. Tipe Jawa Tengah bagian utara juga bisa dikatakan tipe-tipe candi-candi tua yang ada di Pulau Jawa. Mempunyai ciri dibangun di tempat ketinggian. Contohlah Candi Dieng, contohlah Candi Gedong Songo, semuanya dibangun di atas gunung. Karena dalam kepercayaan agama Hindu, gunung adalah tempatnya para dewa bersemayam, tempatnya dewa turun ke bumi seperti itu. Kenapa candi dibangun di atas gunung? Candi-candi yang bertipikal Jawa Tengah bagian utara, bangunannya cenderung tambun dan kecil. Ornamennya sederhana, reliefnya sederhana, dan pola bangunan tidak menyatu tapi menyebar dalam skala yang agak luas. Apabila yang sudah pernah ke Candi Gedong Songo atau ke Candi Dieng pasti bisa memahami hal tersebut. Yang ketiga adalah tipikal Jawa Tengah bagian selatan. Seiring dengan perubahan Kerajaan Mataram yang bergeser posisi, tipikal Candi Jawa Tengah bagian selatan adalah tidak dibangun di atas gunung lagi, tidak dibangun di atas tempat ketinggian lagi, namun dibangun yang pada tempat-tempat yang lebih rendah. Cirinya adalah bangunannya megah dan besar. Reliefnya sangat kompleks sekali. Dan candi-candi di Jawa Tengah bagian selatan merupakan akulturasi atau perpaduan dari berbagai macam tipe. Sehingga baik tipe Hindu dan tipe Buddha sangat susah dibedakan dalam candi-candi Jawa Tengah bagian selatan ini, kecuali di dalamnya yang jelas benar-benar mencirikan candi Hindu ataupun Buddha itu sendiri. Dan candi-candi Jawa Tengah bagian selatan cenderung sangat indah sekali untuk reliefnya. Tipe yang keempat adalah tipe Jawa Timur. Tipe di Jawa Timur kebanyakan candinya adalah tinggi dan menjulang. Reliefnya berbeda dengan di Jawa Tengah. Kalau relief di Jawa Tengah, reliefnya adalah naturalis, tapi relief yang ada di Jawa Timur, reliefnya sangat kaku sekali. Dan bangunan banyak dibuat dari batu bata merah, walaupun banyak juga candi-candi di Jawa Timur yang dibangun dengan batu andesit. Adapun gambar yang dicontohkan adalah Gapura Bajang Ratu, yaitu pintu masuk Kerajaan Majapahit. Dan candi-candi di Jawa Timur kebanyakan menghadap ke arah bagian barat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang peduli dengan peninggalan sejarahnya. Demikian materi yang sangat singkat sekali tentang candi-candi yang ada di Nusantara. Mohon maaf bila mana ada kalimat atau perkataan yang kurang berkenan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.